Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Rozikin, NIM C11180123, Fakultas Teknik Sipil Universitas Semarang. Saya membuat video itu bertujuan untuk mengerjakan tugas makul bahasa Indonesia tentang peran mahasiswa teknik sipil dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pertama, kita perlu tahu teknik sipil merupakan salah satu cabang ilmu teknik tentang perancangan pembangunan renovasi baik gedung, infrastruktur maupun lingkungan di masyarakat. Misalnya pembangunan gedung, jalan layang, rel kereta api, jembatan, bendungan, dan masih banyak lagi infrastruktur yang akan dipelajari dan dikerjakan oleh mahasiswa teknik sipil. Peran mahasiswa teknik sipil cukup penting bagi bangsa Indonesia dalam bidang pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur nasional. Selain itu, juga berperan dalam bidang teknologi. Bidang teknologi yang dimaksud adalah sebagai mahasiswa teknik, tentunya tidak hanya merancang tetapi juga akan ikut serta dalam membangun infrastruktur. Semakin berkembangnya zaman, maka teknologi yang digunakan akan semakin maju. Dalam hal ini, mahasiswa teknik berperan untuk memberi gagasan tentang teknologi-teknologi terbaru yang memudahkan pembangunan infrastruktur tersebut. Sehingga mahasiswa dituntut untuk berpikir sekreatif mungkin agar dapat menciptakan inovasi-inovasi baru dalam bidang teknologi dan pembangunan. Selanjutnya, infrastruktur merupakan bagian terpenting dalam denyut nadi kehidupan berbangsa, sebab kemajuan infrastruktur sebagai bangsa menjadi tolak ukur kemajuan bangsa itu sendiri. Dengan pembangunan infrastruktur, maka laju gerak pemerintah dan ekonomi sebuah daerah akan ikut serta didorong untuk lebih maksimal. Selain itu, kehidupan sehari-hari masyarakat juga tidak akan bisa lepas dari infrastruktur pembangunan daerah. Sebagai contoh, para petani daerah yang rawan kekeringan membutuhkan bendungan-bendungan maupun irigasi sebagai infrastruktur pengairan. Para pedagang kecil di desa membutuhkan jalanan yang layak untuk menjalankan usaha. Serta pemerintah daerah yang tentunya membutuhkan akses untuk menjalankan segala bidang administratif pemerintahannya. Inilah cerminan betapa pentingnya infrastruktur bagi kehidupan sehari-hari masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Meski demikian, laju perkembangan pembangunan infrastruktur daerah masih belum maksimal. Masih jauh dari yang diharapkan untuk menjalankan aktivitas hidup dan banyak perbaikan dan penyempurnaan di segala bidang. Masih banyak pembangunan akses dan infrastrukturnya yang belum merata. Meskipun infrastruktur menjadi prioritas, dilihat melalui rencana pembangunan jangka menengah nasional atau disingkat RPJMN tahun 2015 sampai 2019, tentunya masih belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur ini akan menghambat dan melambatkan laju pertumbuhan bangsa Indonesia. Salah satu rujukan RPJMN adalah optimalisasi pembangunan jalan yang dianggap belum maksimal menghubungkan antar daerah. Terbatasnya pembangunan jalur kereta api yang hanya berada di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera. Lambatnya bongkar muat barang di pelabuhan, pasokan listrik yang belum merata di daerah pelosok, serta terbatasnya air bersih di daerah-daerah kering seperti NTT dan Papua. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bahwa dalam pemerintah Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama. Belajar dari pengalaman selama ini, berbagai langkah terobosan untuk mempercepat implementasinya sangat diperlukan, bahkan merupakan persyaratan mutlaknya. Oleh karena itu, tuntutan infrastruktur harus memenuhi kebutuhan jumlah masyarakatnya. Karena tantangan bangsa bukan hanya pembangunan infrastruktur saja, namun masih banyak aspek lainnya yang harus didepankan seperti pendidikan, ekonomi,
kesehatan, dan lain-lain yang saling berintegrasi guna mewujudkan kesejahteraan umum. Presentase dan mahasiswa memiliki andil dalam memainkan perannya dalam pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia, terutama sebagai penggerak intelektual masyarakat yang bisa merubah cara pandang atau perspektif masyarakat tentang suatu problematika. Mahasiswa tidak dituntut untuk diam ketika berbunyi penelitian dan pembangunan, dan serta pengabdian kepada masyarakat. Poin ini menunjukkan tugas dan fungsi mahasiswa sebagai seorang insan akademis sebagaimana mestinya. Ruang gerak dan cara berpikirnya harus selaras dengan pengabdiannya kepada masyarakat. Segala daya pikirnya haruslah tertuang untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian video dari saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis bar guys.